Pemirsa, gimana kabar kerajinannya sejauh ini? Latihannya, dietnya, mengatur pola hidup ke mode pola hidup sehat. So far so good, jangan kendor ya pemirsa ya. Apa yang Anda lakukan sudah ada di jalur yang tepat. Kembali lagi, inilah Go Healthy, menjumpai Anda. Saya Coki Sitohang menyapa Anda dengan salam sehat, bahagia dan sukses selalu. Cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kalau Anda mau berbagi cerita tentang masalah kesehatan Anda, boleh kirim ke kami. Nanti kami hubungi Anda kembali untuk Anda kami undang menjadi narasumber seperti narasumber kami hari ini. Masih saya rahasiakan dulu. Kami mau membahas mengenai mitos dan fakta dulu. Ini salah satu yang paling ditunggu-tunggu sama pemirsa Go Healthy di awal perjumpaan. Mitos atau fakta bahwa sudah berusia lanjut wajar kalau tekanan darahnya tinggi. Mitos atau fakta akan dijawab oleh dua orang praktisi kesehatan kami. Hai Mas Boy Abidin, halo Mas Nurman Saputra. Sehat semua kan? Alhamdulillah sehat Bang Coki. Mas Coki. Ya, jadi kalau mengenai mitos fakta ini memang banyak sekali orang yang kemudian tersamar dengan kalau usia lanjut memang boleh normal, tinggi boleh biasanya tinggi. kayak gitu. Ya, sebenarnya gini, ada memang perubahan fisiologis pada orang yang lanjut usia, ya laki-laki maupun wanita, perempuan gitu, ya karena pembuluh darah itu dengan bertambahnya usia akan menjadi lebih kaku, akan menjadi lebih sempit, sehingga ada kemungkinan memang akan terjadi peningkatan tekanan darah, tapi tidak terlalu tinggi. Jadi kalau normal 120/80 untuk orang yang masih usia muda, nah usia lanjut ini kalau di teorinya disebut di usia 60 tahun ke atas, ya tensi 140 yang atasnya, bawahnya 90 itu mesti kita anggap masih kita tolerir selama tidak ada gejala-gejala ikutan peserta lainnya. Ya, karena kalau tensi yang tinggi kan bisa macam-macam, bisa ada risiko untuk stroke, ada risiko untuk masalah jantung, ada risiko untuk masalah dengan ginjal. Jadi nggak selalu bahwa usia lanjut kemudian tekanan darahnya meningkat itu normal, nggak selalu. Jadi kalau ada orang lanjut usia tensinya dibilang 150, terus dia bilang enggak, ini biasa kok, nggak apa-apa, itu adalah mitos. Ya? Setuju. Ya. Betul. Bagaimana dengan yang kedua? Nah, ini banyak teman-teman saya nih mas-mas nih. Minum obat kolesterol kan? Artinya apa? Setelah minum, ya berarti gue boleh dong makan yang enak-enak lagi, sembarangan aja. Loh, kan sudah makan obat. Jadi gini, kalau kita sudah mengkonsumsi obat tersebut, akhirnya kita bisa mengkonsumsi yang jorok, dalam artian ini pasti akan ada efek samping ke depannya. Jadi jangan lupa, tetap kita jaga makanan kita meskipun kita mengkonsumsi obat-obatan penurun kolesterol ya Mas Boy ya? Ya, jadi jangan tergantung dengan obat. Jadi yang paling betul adalah badan kita sendiri yang menormalisir apa yang kita makan atau yang kita konsumsi. Jadi badan memang punya mekanisme untuk mengatur kadar gula darah kita tetap stabil, mengatur kadar kolesterol tetap stabil. Jadi jangan diberi beban lagi badan kita dengan makanan-makanan berlebih tadi hanya untuk memuaskan nafsu sesaat ya. Kemudian bisa minum obat gitu. Tetap usahakan makan sehat. Obat memang kalau memang sudah sangat diperlukan, tubuh sudah tidak bisa lagi membantu untuk mengontrol atau menormalkan, baru dibantu dengan obat. Itulah mitos dan fakta. Maka pernyataan yang kedua adalah mitos. Ya. Kita semua akan belajar dari sosok yang pernah kami undang datang kemari. Beliau ini punya masalah kesehatan, dulunya berat, pemirsa, berat. Tapi mengikuti saran dari para praktisi kesehatan, lalu menggunakan teknologi laser untuk meningkatkan kualitas kesehatannya. Dan sekarang keluhannya sudah tidak dirasakan lagi. Siapakah dia? Inilah sosoknya. Andi Kurniawan. Walaupun sudah terkena serangan jantung dan juga stroke, ia tidak pernah patah semangat. Bahkan saat ini, kondisi Andi sudah jauh membaik. Ia sudah dapat beraktivitas dengan normal walaupun belum 100%. Diketahui, Andi mengalami stroke dan serangan jantung akibat peredaran darah yang kurang lancar. Ia memiliki riwayat hipertensi, kolesterol tinggi, dan juga prediabetes. Bahkan, Andi juga sempat menderita akibat jantungnya yang bermasalah ini. Pasalnya, setiap kali beraktivitas, dadanya akan langsung terasa sesak. Namun, itu hanyalah masa lalu Andi. Kini, ia jauh lebih sehat dengan memperbaiki pola hidupnya. Selain itu, Andi juga rutin menggunakan teknologi laser. Berbagai penyebab komplikasinya seperti hipertensi, kolesterol tinggi, dan prediabetesnya
saat ini sudah terkendali di angka normal. Bapak Andi Kurniawan, Pak, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa baik. Beliau ini punya masalah penyakit jantung, betul Pak? Betul. Ditambah lagi pernah kena stroke. Stroke Padahal ringan. pada umumnya orang-orang kalau udah kena stroke katanya angka berharapnya itu akan kesembuhan, akan kenormalan hidup tuh kurang sekali gitu. Tapi tidak ada tanda-tanda itu pada Bapak. Iya. Teman-teman baru menyapa, saya sehat-sehat saja, kenapa periksa ke praktisi kesehatan? Nah, jadi, tapi kan nggak tahu bahwa saya pernah terkena serangan stroke, pernah pasang ring. Iya. Iya. Iya, Bapak Iya. sudah melewati itu semua ya Iya. Pak ya. Dan Bapak sudah menggunakan teknologi laser Iya, betul. setelah Bapak kembali dari Go Healthy waktu Iya. itu. Gimana perkembangannya Pak? Waktu dulu susah tidur sering tidak berkualitas. Sering bangun 2 sampai 3 kali tengah malam. Sekarang setelah menggunakan teknologi laser, tidurnya lebih berkualitas. Terus kemudian tensinya lebih terkendali, normal, stabil. Mantap, padahal dulu berantakan Dulunya tuh Pak ya? tinggi, Berapa Pak? Tolong ingatkan saya dulu. sekitar 170 sampai 180. Wah, itu sih udah tinggi banget ya. di sini. Tinggi, hipertensi, hipertensi. betul. Iya. Terus kolesterolnya dulu Dulu ya tinggi juga, diberi obat kolesterol. Akhirnya 1 bulan yang lalu saya kontrol praktisi kesehatan, diturunkan jadi dari 20 menjadi 10. 10 miligram. obatnya dibilang sama dokter Bapak diturunkan Turunkan dosisnya. dosisnya Iya. atas petunjuk dokter. Bapak Iya. ini taat sekali ya. Dia dengarkan apa kata dokternya dan beliau mau mengikuti sarannya. Itu bagus Pak. Terus sekarang tensinya berapa, kolesterolnya berapa? Setelah pakai laser? Setelah pakai laser paling tinggi 130, rata 120, 125. Bagus udah Pak bagus ya, Pak, kolesterolnya. ya. Kolesterolnya kemarin periksa 77 ya kalau tidak salah. 77. LDL-nya. Sudah terkendali. Terkendali, yes. Sudah terkendali ya. Kualitas tidur ini semakin terkoreksi setelah menggunakan teknologi laser. Iya. Berarti bangunnya bugar dong. Lebih bugar karena kualitas tidurnya lebih bagus. Top. Iya. Top. Dan itu biasanya Pak berpengaruh pada kebahagiaan kita di hari itu. Iya. Berpengaruh terhadap emosi kita juga. Yes, setuju, jadi Pak. cepat Betul, marah. Kalau kurang tidur. Kalau Iya. kurang tidur. Ya, jadi menarik tadi mengenai Pak Andi, usianya 63 tahun, Ya. seorang pria dengan riwayat hipertensi, tadi tensinya cukup tinggi di angka 170 ya. Kemudian tadi ada masalah serangan jantung. Ya, ini semuanya saling berkaitan. Ini menjadi meningkatkan risiko pada laki-laki usia lanjut, kemudian dengan tadi pola hidup yang tidak sehat untuk masalah adanya kenaikan tekanan darah dan adanya masalah pada jantung. Jadi semuanya ini berkaitan dengan kualitas darah dan pembuluh darahnya. Ya. Nah, menarik mengenai pembuluh darah, terutama pembuluh darah di jantung. Ya, ini kan tadi berkaitan dengan tensi yang tinggi. Akan terjadi kerusakan pada dinding pembuluh darah karena tensi yang tinggi, kemudian akan terjadi kerusakan pada otot jantung karena dia tidak mendapatkan suplai yang cukup. Nah, teknologi laser ini membantu supaya kualitas darah atau kualitas dinding pembuluh darah Bapak, ya untuk pria juga ini artinya memang usia seperti Bapak, tapi dengan bantuan teknologi laser, dengan meningkatnya kadar nitrik oxide yang ada pada dinding pembuluh darah tadi akan membuat menjadi lebih lentur, lebih elastis. Sehingga tekanan darahnya bisa terkendali, terbukti dengan tensi Bapak kemarin sudah terkendali, ya sudah baik. Kemudian juga masalah jantungnya ini akan terhindar dari serangan berikutnya. Oh iya, Ya. meskipun beliau sudah pernah dipasang ring. Betul sekali. Betul ya. Jadi kalau kita berbicara tentang pembuluh darah di jantung yang memang sudah ada penyempitan atau penyumbatan ya. Ini saya kasih ilustrasinya ya ke pemirsa di rumah. Ini adalah pembuluh darah kita yang masih bagus ya, yang nomor 1 saya kasih ya. Nah, ini pembuluh darah yang biasanya masih usia muda, kemudian pola hidupnya bagus. Tapi seiring dengan bertambahnya usia kita, makan kita yang buruk atau karena pengaruh dari polusi dan meningkatnya kadar kolesterol atau kadar gula di dalam darah kita, maka akan terjadi penumpukan yang namanya plak di pembuluh darah kita. Kita biarkan
Ya, artinya tidak ada perubahan yang kita lakukan. Penumpukan plak di pembuluh darah itu makin lama makin besar. Untuk darah itu mengalir itu sudah sangat sempit sekali. Maka suplai oksigen dan suplai dari energi untuk jantung itu sendiri itu dia akan berkurang. Inilah yang dinamakan adanya serangan jantung. Yang harus kita lakukan apa? Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah perubahan pola hidup kita. Ya, yang pertama makanan kita atur ya. Jangan sampai makanan-makanan ini ya makanan yang tinggi lemak, kemudian tinggi kolesterol, ini masuk ke dalam tubuh kita sehingga dia bisa menyebabkan tubuh kita itu meradang. Nah, selain itu apa? Kita juga bisa gunakan yang namanya teknologi laser. Karena teknologi laser ini dia membantu untuk menguraikan lemak-lemak yang ada di dalam darah kita untuk diubah menjadi hormon, diubah menjadi energi sehingga hormon kita bagus, energi kita bagus dan kadar kolesterol kita terkendali. Ya, pemirsa di rumah, ayo dari sekarang kita sudah belajar dari Pak Andi bagaimana cara kita menjaga kondisi tubuh kita dengan terapkan pola hidup yang baik dan kita manfaatkan teknologi laser. Teknologi laser yang digunakan oleh Pak Andi adalah dokter laser dari Gogomall. Alat kesehatan ini dilengkapi dengan teknologi low level laser yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang punya masalah seperti hipertensi, diabetes, dan kolesterol tinggi. Harapannya adalah setelah menggunakan teknologi laser ini, maka segala keluhan tersebut cepat teratasi sehingga Anda terhindar dari bahaya komplikasinya. Bagi kita-kita ini yang masih muda, sehat, dan bugar, alangkah lebih baik lagi jika Anda dan saya menggunakan dokter laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal mencegah datangnya berbagai penyakit. Saatnya jadikan AccuLaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Bagaimana cara mendapatkan teknologi laser ini? Mudah, pemirsa. Hubungi dulu nomor yang tertera di layar dan tim call center kami sudah standby saat ini, bersiap untuk menerima kontak dari Anda sehingga kami bisa membimbing Anda sampai Anda mendapatkan dokter laser ataupun AccuLaser. Jika Anda membutuhkan layanan konsultasi dengan dokter kami sediakan juga. Namun ingat pemirsa, produk dokter laser dan AccuLaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di Pemerintah Republik Indonesia hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser, dan AccuLaser dari Gogomall. Pemirsa, kami harap Anda tetap bersama kami, tidak pindah saluran, karena tadi kan Pak Andi udah cerita manfaatnya, betul, belum selesai. Masih ada lagi yang mau saya gali, malah sebenarnya saya pengen ngorek sedikit masa lalunya. Boleh ya Pak Andi ya? Sebentar lagi, tetap di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Mudik merupakan momen yang paling banyak ditunggu oleh orang-orang. Nah, berikut adalah tips-tips yang dapat Anda lakukan apabila Anda ingin berpergian. Yang pertama, apabila Anda berkendara jauh, perjalanan cukup jauh, Anda harus pastikan stamina Anda tetap kuat. Sehingga yang bisa Anda lakukan adalah mendapatkan tidur yang cukup. Tidur 7 hingga 9 jam sebelum menjalani perjalanan mudik. Lalu yang kedua, konsumsi makanan yang bergizi saat perjalanan. Jadi hindari juga ya makanan terlalu berlemak, bergorengan saat sedang berhenti. Karena kalau saat sedang berhenti, takutnya kalau makan terlalu banyak gorengan atau bersantan, takutnya perut terasa nyeri. Yang ketiga, pada saat Anda di rest area, Anda dapat melakukan peregangan atau gerakan-gerakan repetitif kecil, seperti contohnya mungkin berjalan, lalu Anda dapat stretching-stretching, itu bisa menjadi pilihan. Dan jangan lupa menggunakan teknologi laser agar tubuh Anda tetap segar dan bugar saat perjalanan mudik. Wah, pemirsa, setiap ada perkembangan atau kemajuan meskipun tahap demi tahap dari masalah kesehatan Anda dulu menuju kepada perbaikan, Anda patut mengapresiasinya. Dan saya yakin bahwa setiap penghargaan sudah ditunjukkan oleh Pak Andi bagi dirinya sendiri yang mau bangkit dari keterpurukan dulu. Nggak enak kan Pak kena stroke itu Pak? Oh, nggak enak sekali. Apa-apa serba terbatas. Tapi puji Tuhan, dengan doa dan semangat, terutama ada harapan, kita harus bangkit lagi. Kalau dibandingkan bobotnya Pak, mana yang lebih berat ketika Bapak mengalami serangan jantung atau stroke Pak? Kalau bobotnya lebih berat stroke. Lebih berat stroke? Stroke, iya. Jantung cuman dipasang stent, nginep semalam sudah pulang. Kalau stroke kita kan efeknya waktunya lebih lama. Pemulihannya. Kok seperti tidak ada
tanda-tanda pasca stroke lagi. Yang penting kita ada semangat untuk merubah gaya hidup, terus pola makan, pola hidup, Iya. terus jadi kita harus menumbuhkan semangat untuk gembira, sukacita. Bapak berubah ternyata ya. Iya. Pola pikir kemudian berujung pada pola hidup Pak ya. Iya. Makanannya mulai diatur, olahraganya dijalankan, semangatnya ditumbuhkan kembali. Iya. Sambil menggunakan teknologi laser. Teknologi laser. Bapak merasa sangat terbantu Pak dengan teknologi laser itu? Oh, sangat terbantu sekali. Istirahat atau tidur malamnya lebih terjaga, lebih berkualitas. Terus tensinya lebih terjaga, normal, stabil. Di rumah Iya. siapa aja yang pakai? Bapak berbagi nggak dengan anggota keluarga? Dengan istri terutama. Oke, good. Good. Jadi istri dulu kalau pagi bangun pagi kan pasti lebih dulu istri. Oke. Dia habis mandi selalu pakai dulu. Iya, Setelah itu saya bangun, habis mandi saya baru pakai. bagus, bagus. Terus kalau malam istri pakai dulu, baru kemudian saya. Iya, apakah beliau pernah punya keluhan kesehatan sebelumnya Pak? Termasuk kolesterolnya tinggi karena hobinya makan goreng-gorengan. Kalau apalagi kalau dari pasar itu ya. Iya. Lalu bagaimana keluhan itu? Apakah terbantu teratasi dengan teknologi laser juga? Terbantu sekali. Oh, oke. Karena 6 bulan sekali kan kadang inisiatif untuk kontrol ke lab Iya. dari situ terjaga. Jadi lebih stabil, lebih normal. Kami bersyukur Pak, kami bersyukur. Jadi kalau kita bicara mengenai masalah stroke, kita bicara masalah jantung, ya kita misalnya bicara kolesterol yang tinggi, ini semuanya ada kaitannya dengan kualitas darah kita, kualitas pembuluh darah kita. Orang dengan kadar kolesterol yang tinggi, ini darahnya akan menjadi lebih kental. Ya, darahnya akan menjadi kental, kemudian aliran darah menjadi tidak lancar. Nah, kalau aliran darah ini tidak lancar, akan membuat organ-organ yang harusnya dialiri darah tadi tidak mendapatkan suplai darah yang cukup. Ya, kalau itu masalahnya terjadi otak, di jantung, di ginjal, ini akan menjadi masalah yang luar biasa untuk kesehatan tubuh kita. Kita lihat kan teknologi laser, dia ada 3 sinar warna laser, ada sinar laser merah, ada sinar biru, dan sinar kuning. Ini darah yang kental tadi ya akan diuraikan, ya kemudian terurai sehingga harapannya darahnya akan menjadi lebih baik kualitasnya, kemudian dia akan bisa mensuplai organ-organ tubuh kita dengan lebih baik lagi. Nah, ini darah yang normal sebelah kiri, darah yang tidak normal sebelah kanan, ya terlihat yang tidak normal itu menjadi lambat pergerakannya. Dan ini kalau terjadi terus-menerus ya dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan penumpukan di dalam dinding pembuluh darah kita, kemudian menjadi sempit, kemudian menjadi tersumbat. Nah, ini menjadi masalah ya, akan menjadi stroke, akan menjadi serangan jantung, akan menjadi gagal ginjal. Jadi teknologi laser yang Bapak gunakan, pola hidup yang akan Bapak terapkan, kemudian Bapak menggunakan secara rutin, secara kontinu ya, untuk menjaga supaya kesehatan Bapak dan orang terdekat Bapak, keluarga Bapak menjadi lebih sehat dan bisa menikmati hidup dengan lebih baik. Ya, selain itu untuk mengatur emosional kita, teknologi laser ini tadi sempat dibilang sama Mas Boy bahwa sudah ada 3 warna. Ada laser merah, ada sinar biru, dan ada sinar yang berwarna kuning. Nah, sinar yang berwarna kuning ini dia akan meningkatkan produksi dari yang namanya hormon endorfin di tubuh kita. Yang kita tahu hormon endorfin ini dia berfungsi untuk mengendalikan emosional pada tubuh kita. Jadi ketika kita menggunakan teknologi laser dengan 3 warna tersebut, maka emosionalnya terutama pada orang yang menderita stroke itu dia akan lebih terkendali lagi. Dan yang namanya hormon melatonin yang tadinya ini sudah menurun dengan bertambahnya usia kita, itu akan dikembalikan produksinya. Makanya apa yang dialami sama Pak Andi, tidurnya jadi lebih nyenyak. Nah, selain itu juga nih ya, kalau yang namanya aliran darah di area kepala, ini bisa kita lancarkan dengan apa lagi? Yang pertama kita olahraga. Karena dengan olahraga yang cukup, maka jantung kita itu pemompaannya itu makan lebih baik. Pemompaan yang lebih baik, dia akan mengalirkan aliran darah kita ke area kepala. Dan bisa juga dibantu dengan teknologi laser yang intranasal. Ini dia akan melebarkan lagi pembuluh darah di area kepala kita. Karena di area kepala kita, terutama di bagian hidung, itu pembuluh darahnya banyak sekali ya. Jadi pembuluh darah di area hidung kita ini juga bisa menghasilkan yang namanya nitric oxide. Dengan dihasilkannya nitric oxide di bagian pembuluh darah di area hidung kita, maka yang namanya pembuluh darah itu terbuka lebar, aliran darah di area kepala lebih lancar lagi, dan yang tadinya resiko stroke itu bisa dicegah dengan melancarkan aliran darah di area kepala kita. Ayo kita jaga hidup sehat kita
kita dan gunakan teknologi laser dan jadikan teknologi laser jadi bagian dari gaya hidup sehat kita. Penjelasan dari para praktisi kesehatan juga sekaligus mencerahkan kita. Dan ini sebenarnya adalah penjelasan yang ilmiah. Jadi apa yang terjadi pada orang berikut ini, masyarakat Indonesia yang menggunakan teknologi laser untuk meningkatkan kualitas kesehatannya adalah cara kerja yang sudah dijelaskan oleh para praktisi kesehatan. Sekarang kita dengar dulu cerita mereka. Hipertensi saya itu mencapai 185/110. Nah itu karena itulah saya kena stroke gitu. Saya alhamdulillah bisa berjalan dan berlari pun alhamdulillah saya mulai belajar bisa. Untuk hipertensinya menjadi normal. Saya merasa lebih bugar lagi badan itu. Itulah barusan cerita dari masyarakat Indonesia. Terima kasih sudah berbagi cerita. Mari kita cek kembali. Inilah yang pernah terjadi pada Bapak Andi. Adalah orang yang memiliki hipertensi dengan tekanan darah sistolik pernah mencapai angka 180. Demikian dengan kadar kolesterolnya mencapai 200. Akibatnya apa? Ada serangan jantung, pemirsa, yang beliau alami. 3 sumbatan di pembuluh darah. Setelah serangan jantung, belum kelar masalah itu, kena stroke, pemirsa. Beliau mendengarkan saran dari praktisi kesehatan dan menggunakan teknologi laser. Sekarang ini tekanan darahnya sudah terkendali, kadar kolesterol LDL-nya 77, ini sudah terkendali semua Bapak. Keluhan rasa sesak di dada sudah tidak ada, betul Pak Andi? Sudah. Bersyukur sekali ya Pak untuk itu. Dan tentu saja pemulihan gejala sisa stroke-nya lebih cepat. Bahkan saya secara kasat mata tidak bisa mengira bahwa beliau ini pernah kena stroke. Betul. Berarti kan sudah sama seperti kami semua yang sehat, Bapak. Puji Tuhan. Bapak, saya pengen Bapak untuk menyampaikan beberapa kata penguat bagi pemirsa kami dengan mengajak mereka juga untuk menggunakan teknologi laser. Silakan, Pak. Saya setelah menggunakan teknologi laser, hidup lebih baik. Terus tidurnya, kualitas tidurnya lebih baik. Tekanan darah tinggi atau tensi lebih terjaga stabil. Sebelumnya sempat tinggi sekali. Iya. Untuk kesehatan sangat bagus. Terima kasih Pak. Ayo terus terapkan pola hidup sehat ya secara berkesinambungan, siapapun Anda di usia berapapun Anda. Kemudian juga lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala dan juga lengkapi dengan penggunaan teknologi laser. Jadi harapannya semua dilakukan secara keseluruhan dan Anda bisa menikmati kesehatan itu saat ini dan juga di hari nanti. Ayo anak-anak di rumah yang masih punya orang tua, kita jaga kesehatan orang tua kita dengan cara apa? Kita kasih edukasi kepada orang tua cara hidup sehat yang seperti apa dan belikan teknologi laser untuk menjaga kesehatan mereka. Ya, banyak orang yang sudah merasakan manfaat dari dokter laser maupun AccuLaser Ultimate. Alat kesehatan dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate sangat praktis dan mudah digunakan dan Anda bisa melakukan terapi ini di mana saja, kapan saja. Cukup digunakan di garis pergelangan tangan kiri Anda sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15-60 menit. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan Anda. Dokter laser maupun AccuLaser akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide atau oksida nitrit. Manfaatnya adalah dapat melenturkan dan melebarkan pembuluh darah serta mencegah terjadinya agregasi trombosit dan darah kental. Pemirsa, kalau Anda bertanya kapan sebaiknya mulai menjaga kesehatan, ya sekarang juga saat Anda nonton Go Healthy, sebelum Anda terserang berbagai komplikasi. Oleh sebab itu, gunakan AccuLaser maupun dokter laser dari Gogo Mall. Ayo hubungi kami, nomornya sudah mulai kami munculkan di layar ini. Tim call center kami menunggu telepon Anda agar tim kami bisa membimbing Anda sampai Anda mendapatkan teknologi kesehatan ini. Jika Anda membutuhkan layanan konsultasi dengan dokter, juga kami sediakan. Dan jangan lupa, produk dokter laser atau AccuLaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di Gogo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau AccuLaser dari Gogo Mall. Dan kalimat penting yang harus kita semua ingat adalah kualitas darah menentukan kualitas hidup. Atasi masalahnya dan cegah komplikasinya.
sebelum terlambat. Terima kasih Pak Andi untuk waktunya. Mas Boy, makasih. Mas Nurman juga. Pemirsa, senang bisa melayani Anda di episode Go Healthy hari ini. Kami tunggu kritik, saran, dan masukan dari Anda. Terima kasih. Saya Coki Sitohang. Sampai jumpa.